وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إلى شيخنا مؤلف الكتاب الإمام محمد الغزالي وسلم إلى شيخنا كي أحمد رفيع وسلم كي عبد الحميد حسين وأصلهم وفورهم وسلم إلى كي محمد وأصلهم وفورهم من الله تكشم برحمة وفور وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواlah ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Kita pada malam hari ini membuka majelis kita dengan mengucapkan basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita mulai menjadi keberkahan buat kita, menambah ilmu, menambah ma'rifat, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan nur pada basirah kita, pada hati kita. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selamat dan dikumpulkan bersama Sayyidi Sadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita baca ini adalah kitab Minhajul Arifin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Kitab ini adalah salah satu risalah ya. Risalah. Apa sih risalah? Ya, surat tulisan pendek ya, enggak panjang, tebal, tipis gini doang tuh ya. Tipis nih karena kertasnya tebal kali ya. Tuh, tipis ini enggak tebal banget. Ditulis oleh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang sudah kita sering menjelaskan tentang tarjamah beliau. Apa tarjamah? Biografi. Ya, saya rasa sudah cukup membahas tentang biografi beliau karena sudah ma'ruf ya. Kalau saya jelasin juga namanya Garmin Air Laut ya. Garmin Air Laut. Apa Garmin Air Laut? Sia-sia. Nah, sia-sia. Ya, tapi insyaallah ya, silakan baca di kitab yang ini. Ini ada kitab ya, Minhajul Arifin ya. Nih, kalau yang mau pesan boleh sama Riki, ada tulisannya kalam tuh ya, khusus nih. ada qasidah beberapa. Kita masuk kepada muqaddimah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif hadzal kitab Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang nawwara qulubal arifina bidzikrih, yang telah menyinari hati-hati para kekasih-kekasihnya, para arifin, para orang-orang yang mengenal Allah, bidzikrihi, dengan ya mengingatnya ya. Yang pertama yang pengen saya jelaskan adalah kalimat nawwara. Allah nawwar. Ya, kenapa dikatakan Allah nawwar? Berdasarkan surat An-Nur ya, ayat 35. Apa Allah katakan? Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nur. Ya, kata para mufassir, Allah itu munawwir, ya, bukan nur, tapi apa? Munawwir. Disebutkan masdarnya, tapi yang dimaksud isim fa'il ya. Allah itu nur. Allah itu yang memberikan cahaya ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang memberikan cahaya ke langit dan bumi ya. Allah yang memberikan cahaya. Berarti Allah apa? Munawwir. Maknanya nur adalah munawwir ya. Nah, kalau langit bumi aja dikasih cahaya sama Allah ya.
berarti beserta isinya itu ya. Nah, di sini dikatakan Allahu nawwar, Allah yang menerangi qulubal arifin, hati para aulia. Ya. Dengan apa diterangi hati para wali? Bidzikrih, dengan mengingat Allah, dengan zikir. Ya. Maka dikatakan dalam sebuah kalam, man kathura dzikruhu qawiya nuruhu. Ya. Wa man qalla dzikruhu dha'ufa nuruhu. Siapa yang banyak berzikir maka kuat cahayanya. Itu ya. Yang pernah saya sampaikan kan di mana tuh kalau nggak salah. Di tempat Ustadz Ubay ya, kemarin kita tawakufan. Umumnya orang berkata minadz-dzulumati ilan nur, karena memang Al-Qur'an berkata demikian ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur ya. Nah, sekarang kita sudah minadz-dzulumati ilan nur nih. Ya, yang udah hijrah kan namanya minadz-dzulumati ilan nur. Maka proses daripada hijrah tersebut ya, setelah hijrah tersebut adalah minan nur ilan nur. Ya. Minan nur ilan nur. Ya, prosesnya itu minan nur ilan nur. Dari cahaya ke tempat cahaya yang lebih besar lagi. Itu ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ya, diciptakan dari apa? Nur. Ya. Diciptakan dari nur. Kenapa? Itulah gambaran. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah, diciptakan dari nur agar bisa yunawwir. Ya. Agar bisa apa? Menerangi. Ya, agar bisa menerangi. Menerangi siapa? Umat. Berarti seorang pemimpin umat harus punya nur. Ya. Harus punya apa? Nur. Siapa orang yang enggak punya nur? Fala yunawwir. Ya, enggak bisa nerangin. Nah, gimana biar kuat nur kita tadi? Dengan apa? Dengan berzikir, ya. Nawwara qulubal arifin bidzikrih. Tuh ya. Jadi pantas kiai-kiai kita, guru-guru kita kan gitu. Enggak ada tuh yang enggak zikir gitu. Pasti mereka itu adalah orang yang sering berzikir, baik zikir qalbi maupun zikir khaufi maupun zikir jahri atau sirri itu. Ya. Jadi kalau kita ngelihat mungkin kehidupan Rasul nggak sering bawa tasbih, nggak kayak kita kan. Kalau kita kan kemana-mana bawa tasbih, biar banyak berzikir begitu. Ada yang pakai tasbih digital. Rasul kan nggak. Suatu hari Rasul ngelihat ada istrinya lagi bertasbih, subhanallah, subhanallah. Sejak Rasul masuk rumah sampai Rasul keluar, sampai Rasul masuk lagi masih begitu juga, subhanallah. Ya. Panjang zikirnya. Kalau nggak salah pakai batu apa pakai tulang gitu ya, dipindahkan tuh ya. Tasbihnya begitu dulu. Nah, Rasul bilang, mau nggak aku ajarkan yang lebih bagus dari ini? Apa itu? Subhanallah, ya. Ada dama khalaqa fis sama. Subhanallah sebanyak jumlah bilangan yang di langit. Subhanallah ada dama khalaqa fil. Subhanallah ada dama baina dzalik. Subhanallah ada dama huwa. Nah, itu bacaan di mana tuh? Wirdul Latif tuh. Jadi yang di Wirdul Latif itu asal dari istri Rasulullah. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh ya. Jelas paham? Nah, itu zikir. Coba bayangin antum berzikir sebanyak bilangan di langit, banyak kan? Banyak ya. Itu. Sebanyak bilangan di langit itu menjadi nur buat diri kita. Iya, makanya tadi minan nur ilan nur. Yang sudah punya nur maka terangilah nur kita. Ya. Bahkan saking terangnya nur kita, nanti kita nggak usah ngomong itu nur udah nyampe sendiri ke hati orang. Itu ya. Para aulia begitu. Ya. Para aulia, para solihin, wali-wali besar, mereka mendidik muridnya bukan dengan kalam, bukan dengan kitab, lakin bin nadroh, dengan pandangan. Ya. Mendidik dengan apa? Pandangan. Saya belum mampu ya. Jauh hayata jauh ya. Mudah-mudahan kita sampai, amin. Ya, ngedidik pakai pandangan. Ya. Jadi banyak guru-guru cerita ya. Saya belajar dengan Habib Fulan, dengan Syekh Fulan, enggak diajarin ilmu. Cuman dipandang doang. Dilihatin doang ini, dilihatin tuh. Ya, terkadang senyum tuh Syekh, terkadang cemberut, terkadang datar. Didikan mereka begitu. Nah, makanya sebelum kita punya guru yang model begitu, nah belajar dulu ilmunya biar nggak salah ya. Ntar kita datang, gua ngaji di sono, gurunya gagu, kagak ngomong-ngomong gitu.
Udah didiemin aja, diajarin nahu kagak, diajarin fikih kagak, diajarin tasawuf kagak, didiemin aja. Ini orang jahil, nggak pantas belajar sama wali. Ya. Maka sebelum kita belajar sama orang-orang yang seperti itu, semakom itu, belajar dulu teorinya. Itu apa? Mereka ngedidik dengan nadhrah, dengan pandangan. Ya. Ada sebuah makalah begini, ketika aulia memandang sesuatu yang dia nggak serak di hatinya, az'aja qalbahu. Itu pandangan mengganggu hatinya, ya. Wa ja'alahu, ya, hazinan, menjadikannya orang yang sedih sepanjang hari, ya, ketika ngelihat sesuatu yang dia nggak enak. Misal contoh, ada kemaksiatan, ada muridnya, mungkin muridnya maksiat, dia tahu nih muridnya maksiat, ya Allah, nih murid aneh ngaji rajin, taklim rajin, maksiat istiqomah, ya Allah, dia tahu tuh, dia mau ngomong, adabnya kan nggak boleh ngomong. Kalau seorang, ya, yang kasyaf tuh adabnya nggak boleh ngomong. Karena Allah punya hikmah di balik Allah menjadikan orang maksiat. Ya. Nah, ketika dilihat muridnya begitu, maksiat, hatinya gelisah, Allah ya'lam ma fi qalbi. Allah tahu apa yang di hati itu wali. Allah lihat, ya Allah, kekasihannya lagi sedih hatinya. Apaan sih yang disedihin? Oh, dia sedih muridnya maksiat. Ane jadiin muridnya nggak maksiat. Oh. Hanya dengan pandangan si wali, dia lihat tuh muridnya lagi, Allah singkirin kemaksiatan yang akan mengganggu pandangan tuwali dari hatinya. Makanya dikatakan didikan wali hanya dengan nadhrah. Karena dengan mandang orang, Allah tahu dia nggak senang, Allah hilangkan apa yang nggak senang di hati si muridnya tadi. Ya, sallallahu Muhammad. Ya, makanya dengan duduknya dengan para wali, duduknya kita doang, duduknya doang, udah obat, ya, udah obat. Syekh Abdul Wahab Asy'arani berkata, saya belajar tasawuf dari kitab Ihya, dari kitab Risalah Qasyariyah, dari kitab-kitab tasawuf mana aja. Saya cobain ini, saya amalin ini, enggak juga membersihkan nafsu saya. Ya. Kenapa? Ya, karena yang namanya obat tuh yang ngasih Allah. Obat bikinan manusia, tapi kesembuhan di tangan Allah. Kitab karangan manusia, tapi kesembuhan di tangan Allah. Jangan berandal dengan kitab tasawuf. Karena yang bikin hati kita sembuh, bersih siapa? Itu ya. Akhirnya tuh dia belajar pakai kitab tasawuf, nggak menyembuhkan dia punya penyakit hati. Itu ya. Makanya ini kita belajar ini fardu ain. Adapun sembuhnya yang ngasih siapa? Allah. Ya. Tenang, gue udah hafal. Ihya gue hafal, gue udah hatam Ihya. Kimia Usaadah ada di YouTube, gue tinggal nonton doang. Adab Sulukil Murid udah ada, Bidayatul Hidayah udah ada. Udah lengkap dah di channel YouTube Ustaz Faris, sudah insyaallah hati gue bersih. Belum. Kenapa yang nyembuhin siapa? Bukan kitab nih. Mau ente apa kitab A sampai Z, kagak bakal kita sembuh punya hati kalau enggak Allah yang sembuhin. Ya. Jelas paham? Obat, ente sakit nih. Ya. Ente punya obat selemari tuh, obat ente semua kagak bakal sembuh kalau Allah enggak ini, ya. Syekh Abdul Wahab Asy'arani akhirnya ketemulah seorang yang buta, ya, buta, bukan buta matanya, apa namanya, ummi, ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ummi. Sedangkan Syekh Abdul Wahab Asy'arani seorang doktor, seorang profesor kalau zaman sekarang, seorang syekh besar, agung, masya Allah. Tapi, ya, punya guru ummi, ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tuh ya. Mafhum ya, tuh. Ternyata apa yang selama ini, ya, dia pengen sembuhkan, nggak sembuh dengan wasilah kitab Ihya, dengan wasilah kitab-kitab lain. Kata gurunya, ya Abdul Wahab, ya, ishtari apa, bi' kutubak, jual kitab-kitab ente. Ya. Akhirnya beliau jual semua kitab-kitabnya, wa tasaddaq, dan sedekahkanlah kitab-kitab itu, duit-duit itu ke orang miskin. Ya. Setelah dijual, setelah dihilangin tuh kitabnya, dijual, dibagiin, disedekahin buat orang miskin, terbukalah fotonya. Tuh. Ya. Terbuka. Sekarang saya mau tanya, ente nyangka nggak cara ngobatin hati beliau dengan jual kitab? Nggak nyangka, Mas. Ya. Maksudnya orang belajar beli kitab buat apa? Buat dibaca kan gitu. Buat wali enggak, ente jual tuh kitab ente. Jangan gantungkan sesuatu selain Allah di hati. Hati kitab. Ya.
Itu. Sembuh langsung penyakitnya. Ya. Ente khalwat. Ketika khalwat selesai 40 hari keluar. Gimana? Ma ra'aita finnas? Apa yang ente lihat pada orang? Oh, orang sekarang pada sesat, orang sekarang pada maksiat. Belum sembuh. Sekarang ente khalwat di tengah-tengah manusia. Ya khalwat tengah manusia. Ya. Bagaimana ya? Setelah lama bagaimana ente lihat? Oh, ternyata enggak ada yang lebih hina dari diri saya. Allah. Itu udah sembuh, udah keluar. Itu didikan guru. Makanya kembali lagi itu ya. Kita belajar kitab ini namanya kewajiban. Adapun sembuh yang ngasih siapa? Allah. Itu. Ya. Kadang obat hati itu unik ya, macam-macam. Obat hati macam-macam. Ya. Sebagaimana kisah kemarin mulia ya. Itu ya. Ada ya apa ya mul? Kisahnya tukang bubur mul ya. Tukang bubur. Nggak naik haji nih enggak. naik beat, naik vario kalau salah. Nih tukang bubur cekukan. Udah berapa hari mul? Udah 2 bulan. Cekukan 2 bulan, bayangin coba. Jangan 2 bulan, sehari aja puyeng gitu cekukan. Berobat kemana aja nggak baik. Subhanallah, disuruh makan nasi padang sama dokter baik. Disuruh makan nasi padang baik. Kenapa bisa baik? Karena yang ngasih sembuh Allah. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita selalu memikirkan solusi, memikirkan jalan keluar, tapi kita lupa minta sama Allah. Padahal simpel banget. Ada masalah. Oh gimana masalah? Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya Allah, berilah petunjuk. Ya Allah, berilah jalan keluar. Ya Allah, mudahkan. Udah kelar, udah selesai. Udah sampai situ. Ente mau mikir silakan. Yang jelas ente sudah minta sama yang ngasih jawaban. Entar Allah kasih jawabannya. Gitu. Kadang-kadang kita kan nggak langsung ke Allah. Nah itu. Ya. Nah kembali lagi tadi. Ya. Para guru kita, para ulama-ulama kita, para arifin kita, mereka mendidik dengan nadroh. Ya, mendidik dengan pandangan. Gitu ya. Makanya kita nanti kalau berguru sama wali-wali yang model begitu, udah diem aja. Gitu. Nggak usah nanya, nggak usah. Ya. Syekh, kayaknya hati saya sering gelisah. Nggak usah. Apalagi japri WhatsApp gitu guru, gini nggak usah. Ente duduk aja depan mereka. Kalau memang muka ente kagak ngenakin mereka, imma dua. Imma ente jauh dari mereka, atau ente tetap tapi dibersihkan sama Allah. Makanya kalau kita belajar sama guru nih 2, imma tetap ngaji, sama imma nggak ngaji. Imma 2. Pertama, kita belajar sama guru. Yang pertama tadi ngaji istiqomah. Allah bersihin tuh. Pokoknya Allah jadiin ente ini orang yang enak dipandang sama guru. Karena guru pasti kagak demen, kagak enak kalau ngeliat muridnya nggak enak. Ya, ada murid suntuk mulu kan gitu. Kamu sih lo? Nih buat seserahan belum ada nih. Kusut banget mukanya tuh. Ya, kusut gak? Nah, jangan khawatir tuh. Akhirnya apa? Ada kan jalan keluar, udah seger lagi sekarang orangnya udah tuh kan. Udah seger kan tuh, udah aman gitu. Imma 2, imma tadi dianya yang ngejauh dari guru. Sehingga guru tenang nggak ada dia. Paham? Tuh. Jadi ente paham kalau ada orang kagak ngaji sama guru, imma 2 tadi. Imma terus ngaji tapi berubah. Imma nggak ngaji, hilang dari pandangan guru. Tuh ya. Makanya ente bersyukur gitu. Jangan pernah berharap semua orang demen sama kita. Ya. Orang yang main sama kita itu orang-orang pilihan Allah itu. Ya. Circle ente sekarang itu pilihan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang nggak mau main sama kita, udah biarin, nggak apa-apa. Ente nggak dipilih sama Allah, main sama aneh. Atau aneh nggak dipilih Allah buat main sama ente, gitu aja, simple. Tuh ya. Yang jelas masing-masing ada tempatnya gitu. Ya. Jadi kemarin ketika ngelihat Mas Eko punya temen tuh ya, saya bilang ente bersyukur. Ente bisa di circle-nya Habib Lutfi. Oh, Masya Allah. Nggak kenal, pokoknya yang namanya circle aulia tuh nggak kenal ente orang alim, ente orang soleh. Siapapun yang udah di circle mereka, tuba summa tuba. Beruntung. Hati orang fasik, hati orang munafik bisa tetap duduk bersama aulia. Itu sudah tandanya orang baik insya Allah. Kenapa? Tadi
Kalau emang tetap duduk pasti berubah dia. Kalau nggak berubah pasti pindah. Gitu ya. Makanya ente kalau punya bini misal dia orang ente orang baik, dia orang baik, tetap. Tapi kalau dia nggak baik, ntar dia pindah. Ya. Jelas paham ya? Ya, makanya kita jangan remehin orang yang dekat ame wali, dah selesai. Itu kadang-kadang kita, kok dia dekat sama dia sih? Kok bisa sih dekat sama Habib Lutfi? Kok bisa sih? Ya, Allah yang pilihin, dah. Gitu. Wa bisa babin nur at-tariq wadih, dan dengan sebab cahaya, ya, jalan itu menjadi jelas. Ya, cobain aja ente ke Bogor nih, ya. Nggak punya lampu, motor ente kagak ada lampunya, gimana? Nyebur jurang, ya, melebu jurang, nah, gitu ya, ya, melebu jurang tuh ya, tuh. Wanas yudiluna bisa babi ada min nur, dan manusia itu bisa sesat dengan sebab kagak ada cahaya tuh. Makanya kita butuh nur, kita butuh cahaya, ya. Apa cahaya yang diberikan oleh Allah? Nah, apa? An-nur. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi siapa ya? Ada warathatuhu, adalah ya pewaris para nabi itu. Idan al-insan yahtaju ilan nur. Tulis ya, al-insan yahtaju ilan nur. Manusia butuh cahaya. Masuk dalam. Tolong kasih jalan. Kasih jalan tolong. Kasih jalan. Ya. Jadi manusia butuh apa? Pokoknya kalau lagi suntuk, lagi puyeng, buntu, nggak ada jalan keluar, berarti dia orang kagak punya cahaya. Nggak ada cahaya. Ya. Kalau saya, guru abis ini ngapain? Bebasin tanah. Kenapa? Kemarin udah dikodein tuh. Guru mau ngapain? Ikutin guru aja. Kenapa? Ini nur kita ini. Guru-guru kita nur-nur kita. Ya. Kalau guru kita nggak ada, ya kita kudu punya cahaya juga, gitu. Jadi buat orang yang punya cahaya, nggak ada hidup tuh buntu, nggak ada. Ya. Makanya kalau ente mengalami kebuntuan, fix ente lagi nggak punya nur. Ya. Buntu. Ya. Mau lahiran, bini mau lahiran, duit kagak ada. Gimana ya? Buntu dah. Ente nggak punya nur. Ente nggak punya Tuhan, ente. Ya. Di mana Allah? Ya. Di mana Allah? Kenapa kita pusing masalah dunia? Karena kita nggak punya Allah. Ya, gitu. Paham ya? Jadi kalau para aulia Allah nggak pernah pusingin masalah dunia, enggak, gitu ya. Yang dipusingin masalah apa? Akhirat, selesai gitu. Nah, kullu syai'in yahtaji lan nur tuh. Makanya kita berdoa tiap hari apa? Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi aini nura wa an yamini nura wa an yasari nura fauqi nura tahti nura amami nura khalfi nura waj'al li. Tuh. Itu dibaca kapan? Nah, ketika berangkat ke masjid tuh ya, tuh. Jelas ya, Allahumma ij'al fi qalbi nura. Apal enggak? Hafalin ya, Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya. Wa fi basori nur, jadikan mataku bercahaya. Kalau hati bercahaya, yakin sama Allah. Ya. Kita ditunjukin ame orang kaya. Gue punya duit noh di rumah gua, rumah kosong. Gelap nggak ditempatin. Ada duit di tengah-tengah ruangan dalam laci. Tapi rumahnya gelap, kelihatan nggak tuh duit? Enggak. Berarti kita butuh apa? Pas butuh cahaya, pasti kasih cahaya, deng aja dah. Nah, itu dia tuh duitnya gitu. Sama, ya. Jelas ya. Jadi orang-orang yang pikirannya buntu berarti nggak punya, kurang baca doa nur, tuh ya. Tuh. Cari istri namanya Nur, tuh ya. Insya Allah. Isan ya, tuh. Isan udah punya dia Nur, tuh ya, Nur. Nur apa? Nur 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 di M-top lagi. Pakai M-top tuh ya. Naam. Wa anta qalisa alsinatahum bi syukri Allah, ya,
jadikan lisannya berbicara bisyukrihi, dengan bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi yang bikin kita bersyukur siapa? Allah gitu ya. Makanya tuh orang kalau lidahnya nggak bisa baca Quran, bukan dianya yang nggak bisa, Allah yang nggak bikin bisa. Makanya tadi kita suruh nulis ya, bulan ini target hatam Quran tuh, ya. Dengan apa yang kita niatkan, insya Allah Allah mudahkan, ya. Tuh. Kalau kata siapa? Habib Aresti Mahdi apa? Di mana ada niat, di situ ada jalan. Kalau nggak niat, pasti ada alasan, gitu ya. Pasti ada alasan tuh. Ya apa aja alasannya? Kalam yuk ngaji. Duh ngantuk banget nih, gitu. Besok. Iya insya Allah. Besok, aduh kenyangan nih. Besok, aduh ketiduran. Apaan aja dah. Ya, udah kalau 3 kali yang ngajak nggak mau, ya udah tinggal, gitu. Jalan kita berbeda kawan. Ya salam. Ya. Jalannya beda udah. Wa ammara jawarihum bi khidmati, dan Allah yang memakmurkan jawarihnya, anggota tubuhnya untuk berkhidmah kepadanya. Itu ya. Allah yang nerangin hati kita, Allah yang gerakin lisan kita, dan Allah yang gerakin kita punya badan untuk beribadah, berkhidmah kepada Allah. Nah, kalau yang gerakin semua Allah, terus kita mau sombong pakai apa? Ya. Makanya kalau ada orang nih, yang tadi itu ya, dia pengen wusul sampai ke Allah, modalnya kitab tasawuf. Dikumpulin, obat sombong ini, obat ini, obat ini. Udah apa semua? Dicoba amalin, nggak bakal sampai. Ya, nggak bakal sampai. Itu ya. Makanya yang kita kenalkan ulama-ulama kita, seperti Sayyidil Walid misalnya. Sayyidil Walid ya, punya guru nggak? Punya guru nggak? Punya. Ya. Siapa yang bimbing? Gurunya. Siapa yang nyampein ke Allah? Gurunya. Gitu, selesai. Hayy Umar, siapa gurunya? Ya, gurunya Hayy Abdul Qadir diantaranya. Siapa yang nyampein beliau ke Allah? Gurunya. Nggak ada yang pakai kitab, nggak ada. Cuman jangan nggak belajar kitab gitu. Karena teori itu penting gitu. Ya. Jadi kalau kita pengen jadi kekasih Allah, pengen jadi wali Allah, bahasanya begitu ya. Itu wajib ya, dengan seorang syekh mursyid, wajib hukumnya. Nah sekarang kita belum pantas kayaknya ya. Kita sedang memantaskan diri untuk bisa pantas duduk di hadapan wali ya. Karena kudu punya banyak ilmu ya. Beda ame orang yang dipilih sama wali, beda cerita. Antum lagi ngaji begini, tiba-tiba antum diculik misalnya, bukan culik, diambil. Misalnya Azmi, Hayy Umar bilang, Azmi ikut sama aneh. Aneh serahin sama Hayy Umar. Beda cerita. Namanya Habib yang milih. Kayak Habib Mundir kan gitu. Habib Mundir siapa yang milih? Habib Umar. Dipilih Mukhtar. Ini udah siap ini. Jadi gak? Jadi. Ya. Nah kita sedang mantesin. Biar apa? Biar pas ketemu ame wali. Nah ini aneh comot nih. Siapa? Ihsan. Ikut. Gitu doang. Ya. Paham ya? Jadi kita lagi mantesin. Ntar ketika kita ditarik, nah beda cerita. Kalau kita ditarik, dimasukin, diinstal. Ya. Kalau kita sekarang sudah sedang menginstal, sekiranya nanti ditarik sama aulia, udah pantas, tinggal ngikut gitu. Ya. Tinggal nunggu jemputan, dijemput apa yang nggak dijemput. Ya. Saat kalau saya nggak dijemput gimana? Ya udah emang rezekinya. Ya. Emang rezekinya gitu. Jelas ya. Jadi semua Allah yang mulai. Huwal awwalu wal akhir. Jadi yang memulai bukan kita ya. Tuh. Fahum fi riyadil unsi yarta'un. Mereka, yakni para aulia, para arifin, di dalam taman ya, uns ya, ketenangan. Yarta'un. Mereka menikmatinya. Ya. Mereka nikmat ya. Jadi para aulia, para sholihin, justru mereka tenang ketika bersama Allah, gelisah ketika bersama manusia, tuh ya. Makanya kenapa para aulia, ya, itu selalu digobul doanya, ya. Nih aneh ajarin ente, kenapa Allah mengkabulkan setiap doanya aulia? Datang orang-orang puyeng, ya, datang orang
Yang beb doain beb. Ngapa sih muka lo kusut banget kayak dompet tanggung bulan? Aneh. Udah usaha kagak gol-gol, dagang ini gagal, dagang itu gagal tuh. Mukanya nggak ngenakin Habib nih. Ya, tahu dah muka gimana ya. Ya Allah, mudah-mudahan nih orang kabul doanya. Tuh, ya. Kenapa? Selama belum kabul nih orang gangguin Habib ini. Allah nggak mau nih orang gangguin kekasihnya. Iya kan? Daripada lama-lama urusin urusan dia, dikabulin namanya Allah. Dah lu sono gida, pergi deh pulang nggak? Pulang tuh. Habib zikir lagi, berduaan lagi sama Allah tuh. Datang lagi, Bib, tolongin Bib. Nah, kata Allah ada yang gangguin lagi kasih aneh. Siapa nih? Ini Abid mau kawin gitu. Oh, Bib doain Bib biar aneh dapat rezeki. Dah amin kabul, dapat rezeki. Datang lagi besok. Enggak pulang tuh. Berduaan lagi sama Allah. Ya. Jadi Allah nggak pengen tuh ada orang yang gangguin kakak. Bikin nggak enak hatinya Allah nggak pengen, bikin sedih hatinya Allah nggak pengen. Maka setiap apa yang mengganggunya pasti Allah selesaikan. Ya, maka kalau seandainya ada yang mengganggunya, ya, contoh sakit misalnya, ganggu nggak? Bisa nggak doa? Bisa. Mereka nggak bakal minta, karena mereka tahu sakit itu datangnya dari siapa? Allah tuh ya. Afum ya. Tuh. Jadi para aulia begitu. Nah kalau seandainya ente didoain belum kabul juga, nah berarti ada sesuatu yang Allah pengen ameni hamba. Gitu. Makanya guru kita selalu bilang begitu, ketika datang tamu minta doa, beliau bilang kan, mau jadi tamu dikabulin doa ente apa jadi murid? Ya. Kalau jadi murid berubah. Jangan begini. Paham enggak bahasanya? Ya. Kalau menjadi tamu aneh doain kabul pulang udah, selesai, putus. Gitu. Ya. Nah, jadi para aulia itu mereka itu yartaun, merasa nikmat ya, ketika berada bersama Allah ya. Saya gambarin gini, saya mau tanya, ente lebih nyaman mana, sendirian apa beramai-ramai? Ngumpul apalagi sendirian? Ngumpul kan umumnya, berarti belum nyaman sama Allah. Kalau orang sudah nyaman sama Allah, lebih demen sendirian sama Allah daripada bareng-bareng sama teman. Ya. Para aulia begaul begini. Itu cuman sekedarnya aja, sekedar gugurin kewajiban. Sisa bergaul yang ngapain? Udah kholwat lagi sama Allah gitu. Ya. Makanya kalau seandainya kita masih demen bergaul sama orang, berarti masih belum sempurna kita punya kedekatan sama Allah. Ya, karena jujur ya, kita bergaul sama orang kagak enak-enak, kagak ada enak-enaknya. Ya, bergaul masyarakat kagak ada enak-enaknya. Ya, kagak ada. Gitu. Kita bergaul sama orang, kadang kagak salah jadi salah, apalagi salah. Tuh. Ya. Makanya itu dia. Kalau kita masih demen bergaul sama orang, berarti belum demen bergaul sama Allah. Gitu. Ya. Kalau orang sudah bergaul sama Allah, sudah nyaman dengan Allah, pasti nggak nyaman sama orang. Tuh. Terus bagaimana Ustadz? Kan kita ngaji, kita taklim, nah ya illa ya. Musahabatur rijal zawil wafai naimul khuldi fi daril fanai, kata Yahya Umar. Bergaul dengan para ulama-ulama, dengan orang-orang taklim, orang-orang majlis adalah apa? Ya, naimul khuldi, nikmat akhirat yang kekal yang diberikan di dunia. Masya Allah. Jadi nikmat akhirat yang nanti kita akan dapatkan dikasih konten sekarang. Apa itu? Bergaul dengan para wali-wali itu. Jadi kalau ente bergaul di majelis, di taklim begini nggak apa-apa. Seneng nggak apa-apa, justru bagus. Ya, yang nggak bagus lebih nyaman ame tongkrongan dunia gitu ya. Nah. Wa ilal aukaril mahabbah, dan kepada sarang cinta ya. Ya'un, mereka itu bernaung ya. Jadi para sufi, para arifin, mereka selalu bernaung dengan atas nama cinta tuh ya. Dzakarahum fadzakaruhu, Allah mengingat mereka atau Allah menyebut nama mereka. Fadzakaruhu, maka mereka menyebut nama Allah. Siapa duluan yang nyebut jadinya? Allah. Jadi kita nih antum bisa hadir di mari karena antum udah disebut sama Allah. Ada sebuah riwayat, siapa orang yang berdenging kupingnya,
maka bersalawatlah kepada Nabi. Karena Nabi sedang menyebut nama ente. Itu ya. Jadi kalau kuping kita berdenging, nah, sallu ala Muhammad, itu ya. Salawat. Karena Nabi sedang menyebut nama kita, itu ya. Nah inilah kenapa alasan kita nggak boleh bangga, kita nggak boleh merasa ujub, karena apapun yang kita dapatkan murni pemberian Allah, bukan karena usaha kita. Ya. Nih bisa baca kitab nih, ini karena gua rajin ngaji nih menahu, enggak, bukan. Yang ngaji nahu banyak, kenapa yang jadi ente? Karena ente orang pilihan Allah. Orang yang Allah percaya, ente nggak bakal belagu kalau ente dikasih ilmu. Orang yang Allah percaya, ente akan amanah ketika dikasih ilmu. Nah yang nggak dapat, mungkin Allah belum percaya, atau mungkin ente memang dapat skenario bukan jadi ustadz, ya. Tuh, mungkin jadi donaturnya ustadz mungkin, ya. Tuh, ya. Mungkin Allahu a'lam bishawab. Fa ahabbahum wa ahabbahum, dan Allah mencintai mereka. Fa ahabbuhu, maka mereka mencintai Allah. Tuh, ya. Jadi cinta siapa duluan yang sampai? Cintanya Allah, gitu. Cintanya hamba adalah balasan cintanya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Ya, makanya kalau sampai gini kita belum cinta sama Allah, berarti Allah belum kasih cintanya sama kita gitu. Wa radiya anhum faradu anhu. Dan Allah meridhoi mereka para aulia. Faradu anhu. Maka mereka para aulia pun ridho kepada Allah, tuh ya. Ra'sumalihim al-iftikor, tuh. Ya, modal mereka adalah iftikor. Nah ini ya, iftikor merasa butuh. Ini pegang baik-baik ya. Modalnya para wali, satu iftikor, ngerasa butuh. Ya yang kemarin kita bahas mul ya, panjang malam kita bahas tuh. Kenapa sih kok Allah jadiin hidup kita susah? Kenapa sih kok ada orang kaya tapi hatinya gelisah? Ada orang miskin, hidupnya susah. Ada orang pinter tapi ya kebelinger, macam-macam. Pokoknya nggak ada orang yang sempurna, nggak ada. Allah sisakan kesusahan di hati kita, di hidup kita agar kita butuh sama Allah. Ya. Yang udah punya anak, butuh nggak sama Allah? Butuh. Apa butuhnya? Ya Allah semoga ini anak jadi anak yang soleh. Nggak jaminan Ustadz punya anak soleh. Ya. Kali gitu alil ilmu nurun gitu, nurun beneran gitu, enggak. Yang belum punya anak, biar terus minta sama Allah. Ya. Terus minta sama Allah. Yang belum kawin, biar minta sama Allah. Yang udah kawin, biar minta agar langgeng rumah tangganya. Intinya kita makhluk yang harus senantiasa butuh sama Allah. Jangan sampai nggak butuh sama Allah. Ya. Makanya kemarin tuh ya ada si mulai cerita ya, ada temannya Rizky ipar aneh. Dia punya duit 15 juta, bininya mau lahiran. Gitu. Kata dia nih, tenang, aman 15 juta. Kalaupun sesar ada duit 15 juta. Ngerasa tenang, ngerasa cukup dengan dirinya, nggak butuh Allah. Bininya sesar, butuhnya 30 juta. Yang disiapin berapa? Dibutuhin berapa? Kenapa bisa dilebihin sama Allah? Ente nggak butuh Allah, nggak butuh sama Allah, nggak butuh Allah sih. Jangan merasa tenang kalau kita punya segalanya. Kenapa? Yang segalanya jalan karena Allah. Saya waktu lahiran anak saya yang pertama itu cuman megang kalau nggak salah 4 juta. Saya bilang sama Ustadz Udin namanya ya, semoga beliau panjang umur sehat afiat. Ustadz doain Ustadz nih, saya lagi nabung, takut sesar. Jangan bilang sesar, niatin buat akikah itu, niatin normal. Alhamdulillah lahir normal, akikah dapat, korban dapat. Cuma modal berapa? 4 juta. Lahiran berapa? 3 juta. Berarti sisa berapa? Kenapa 1 juta bisa buat korban sama akikah? Itulah. Kenapa? Karena Allah. Ya, jadi kita jangan kayak orang nggak punya Tuhan gitu. Urusan duit bukan urusan kita, yang penting nyari, yang penting usaha gitu. Ya. Dapat nggak dapat urusan siapa? Allah. Mungkin nggak dapat sekarang, besok kali. Ya. Kita kemarin acara tarhib segitu kagak ada puyang-puyangnya kayaknya. Ya. Persis kayak bangun markas yang atas, butuh berapa? 80 juta. Udah laporan ke jenderal kan, ayo kunjung. Beb, nah ini bahasa kita ya. Doain Beb, saya lagi butuh 100 juta lebih Beb buat bangun markas. Bener kan? Ya RAB-nya 80 juta, ternyata butuhnya 100 kurang lebih 160 juta.
lebih bahkan. Cukup nggak pakai ngutang, gitu, nggak pakai ngutang, gitu. Kenapa tadi kita serahin sama Allah tuh yang, tuh baru santri markas begitu ya. Tuh, jangan puyeng masalah duit ya, gitu. Biar yang orang yang puyeng orangnya. Kita nggak usah puyeng, orang puyeng aji itu puyeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jelas ya tuh. Jadi iftikor nih ya. Ini ra'su malihim. Ini Imam Ghazali ajib ini. Ini kalau kita jelasin perkata ke perkatanya ini Masya Allah. Ini wali begitu ya. Ada salah seorang syekh, kebetulan saya juga sebagai rujukan juga dalam mengkaji kitab ini. Beliau menjelaskan itu. Ini kalau Imam Ghazali dijelaskan satu persatu huruf kata-katanya pasti memiliki makna yang dalam gitu. Cuman nggak bakal hatam-hatam gitu. Ini karena malam pemanasan ya, sambil baca dikit-dikit ya. Wa nidhamu amrihim al-ittirar. Ya. Dan segala urusannya itu al-ittirar tuh ya, ittirar. Maknanya mendesak. Ya. Enggak ada santai-santai, enggak ada leha-leha. Kalau minta beneran minta, kalau belajar beneran belajar, kalau ibadah beneran ibadah. Ya, tuh. Kayak orang mau ujian. Orang kalau ujian masih lama, nyantai apa buru apa semangat? Nyantai. Tapi kalau udah mendesak, wah besok ujian langsung tuh. Bener-bener terdesak. Ya terdesak. Wa 'allamahum dawa'ud dzunub, Allah ajarkan mereka akan obat-obat dosa. Wa arrafahum tibbal qulub, Allah ajarkan kepada mereka obat hati, tibbul qulub. Allahumma sholli. Itu enggak sembarangan, kemarin kita cerita tuh ya. Ada Syekh Yusri cerita, Syekh Yusri ya. Ada orang matanya buta, datang kemana aja, ke dokter mana aja enggak sembuh. Ya. Datang dokter sini enggak baik. Sampai suatu ketika datanglah ke Syekh Yusri gitu. Syekh Yusri akhirnya berdoa minta sama Allah, ya Allah tolong kasih petunjuk nih. Ya, ilmu dokter udah nggak ada yang bisa menyembuhkan, tapi ilmumu ya Allah, ilmumu luas. Allah ilhamkan kepada Syekh Yusri untuk mengajarkan dia membaca shalawat tibbil qulub setiap hari 100 kali. Diamalkan, dibaca. Karena obat dokter udah nggak ada yang mempan nih. Cuman obatnya siapa? Allah yang punya penyembuh. Dibaca 100 kali, kata Syekh Yusri demi Allah nih nggak nyampe sebulan udah baik. Matanya udah melihat. Subhanallah. Kenapa kok bisa ngelihat? Sedangkan ilmunya dokter nggak bisa, karena yang ngasih sembuh siapa? Allah. Ya. Sembuh datang dari Allah. Makanya yang kisah Nabi Musa kan, sakit gigi, minta obat sama Allah, dikasih obat pakai tumbuhan baik. Tahun depan sakit lagi, nggak pakai minta, langsung masak aja, kagak baik. Kenapa? Asyifa minni ya Musa. Sembuh dari aneh, bukan dari itu. Ya. Itu. Contoh misalnya ya, ada orang pengen nikah, dikasih tahu sama mulia, lu kalau mau nikah jangan khawatir, ngutang aja dulu. Ntar bayarnya pakai duit amplop. Tuh. Itu ilmu dari mulia tuh. Maksudnya gimana tuh? Ya kan orang kondangan, yang ngutang nah kira-kira nih temennya bini gue banyak. Ya teman-teman gitu. Ntar kan buka amplop tuh, ada barang 5 juta nih ada nih, atau enggak 10 juta nih gitu. Kasa sih kan gitu ya. Dari mulia ilmunya. Diamalin lah gitu. Dicontoh. Ya, pikirannya pasti mulia aja. Coba 10 juta, gue paling banter 5 juta. Pas dia kagak ada yang ngamplopin. Soalnya kuasa sama mertua. Itu dia. Ente nggak usah minta solusi sama mulia, ente minta solusi sama siapa ya? Sesat. Itu kata mulia kemarin gitu. Iya, ibu ya. Ini aneh dapat ijazahnya dari mulia. Sekarang begini, ente kan ya. Kayak Pahrul bisa cerita orang kan dia, aneh ngikutin dia dagang begini, aneh kagak begitu gitu. Karena bukan begitu mekanisme kita minta solusi sama Allah, bukan begitu. Buat Allah, yang namanya jalan keluar itu dari mana aja. Ya. Sekarang begini, ente punya masalah apa? Ane pengen nikah guru. Ane tanya yang udah nikah, yang ini bilang begini, yang ini bilang begitu, yang ini bilang gono. Beda-beda tuh. Salah ente minta dulu sama Allah, ya Allah. Saya pengen nikah gimana? Ya Allah duit kagak ada gitu ya. Sempak aja udah 2 hari belum ganti ya Allah. Kolor ya Allah, itu aja.
Kos kutang bolong-bolong ya Allah. Gitu ngeluh gitu. Akhirat tuh ketika dia berdoa, lagi pulang naik motor dapat inspirasi. Nah itu. Paham nggak? Jadi bukan mikir dulu, bukan. Doa dulu ya Allah, ntar habis doa dapat solusi. Nah itu gitu. Ya, jangan mendahulukan Allah, biarin Allah yang berjalan, Allah yang berkehendak. Allah yang nyelesain masalah kita. Ntar Allah kasih ilham. Kan ketika Nabi Musa, dulu di zaman Nabi Musa masih kecil, kan emang Firaun lagi bunuhin bayi itu. Pokoknya bayi lahir laki bunuh. Nah, lahirlah tuh Nabi Musa. Ibunya minta tolong sama Allah, ya Allah gimana nih? Kata Allah apa? Alkihi fil yami, lempar tuh ke mana? Sungai. Sungai bukan sungai Krukut bukan nih. Bukan Cisadane, bukan. Sungai Nil. Allah, ente buka sungai Nil berapa lebarnya, berapa kilo? Ini sungai lebarnya berapa kilo? Ente nih ya punya bayi, taruh kali sini. Gelisah nggak hati? Takut apa? Takut tenggelam. Nah, ini sungai Nil ya, akhi. Ya, sungai Nil nih Bang Jimmy, sungai Nil ini. Emaknya kata udah dah lemparin ke sungai ini, kata Allah sungai ini. Dapat wahyu, dapat ilham dari Allah. Dilemparin ke sungai itu. Jadi apa dulu? Minta dulu, baru nyari. Jangan dengar kata orang, nih gue kemarin nih tokcer nih gue habis juara Habib luar Batang, gue punya nih gol. Oh begitu ya? Aku sono. Jangan. Bisa jadi ente golnya di Habib Kuncung. Ya kan? Kita jangan mentuhan, itu kan sebab namanya. Jangan tuhanin sebab, tuhanin Allah. Entar Allah yang bimbing kita lewat sebab gitu. Jadi bukan enggak ada sebab, ada sebab. Kayak ada almarhum Al-Maghfur lah tuh, Masya Allah, Mulia Sagara, Masya Allah. Gitu. Enggak canda mulia cerita, guru gimana nih guru? Doa minta sama Allah, doa yang kencang. Doa, akhirnya ada Haji ngimpi mulia. Waduh. Sampai Haji ngimpin mulia tuh, bayangin tuh. Allah tuh kalau berkehendak begitu, sampai Haji ngimpin mulia. Tuh kode Ji, tuh kode. Dia mau minjem duit itu. Coba kalau aja ngimpinya Umarin Hafiz, nih ngimpinya mulia kan. Sial dia. Ya, solusi tuh. Ya. Jadi minta sama Allah. Ya. Sebagaimana Habib Muhammad ya, bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pengen bikin jamuan buat Habib Soleh, gak punya makanan. Datang ke makam Habib Ali. Habib doain. Didoain ya sama Habib. Subhanallah, ada Pak Haji ngimpiin Habib Ali tuh, kasino Muhammad kambing tuh, datang siang-siang ke rumah Habib Muhammad. Beb, aneh bawa kambing Beb. Wah, ente kok tahu aneh lagi butuh kambing? Aneh ngimpin abah antum Beb. Tuh, Masya Allah, persis kayak mulia mengimpin aja gitu kan. Gitu ngimpinya. Allah kalau udah begitu ya udah jalan. Allah yang ngatur semua gitu ya. Jelas paham? Jadi jangan tuhankan apa? Asbab gitu ya. Nah itu ya, jadi tibbil qulub ya. Fahuwa masabihu anwari hujjatih, maka mereka adalah lampu-lampunya, penerangnya, cahayanya, hujjahnya Allah. Wa mafatihu khazaini hikmatih, dan pembuka segala perbendaharaan hikmahnya. Imamuhumul qamarut tali, ya qamarut tali, imam mereka adalah rembulan yang bersinar. Qaiduhum nurus sati', penuntun mereka adalah cahaya yang berkilauan. Sayyidul mawali wal arab, tuannya para budak ya, budak, tuannya para tuan. Sayyidul mawali ya, maula, tuan ya. Maula itu bisa maknanya mustarok ya, bisa maknanya budak, bisa bermakna tuan ya. Tuannya para tuan, Sayyidi Sadat ya. Wal arab, dan tuannya para orang-orang Arab, Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib. Sallallahu alaihi Muhammad. Wasamratu zakiyah, yang mana beliau merupakan buah yang suci, minasyajaratil mubarakah, yang bersumber daripada pohon yang diberkahi Allah. Allati asluha at-tauhid, yang mana akarnya adalah tauhid kepada Allah. Wa far'uha at-taqwa, dan cabang-cabangnya adalah ketakwaan. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang tidak didapati di timur maupun di barat. Ya. Jadi kalau kita lihat Rasulullah itu kan diutus di mana? Arab. Arab itu dulu itu tengah-tengah ya. Syarqiyah itu Asia, Indonesia, Filipina, Thailand. Gharbiyah itu Eropa. La syarqiyatin wala gharbiyah. Yang mana ini Nabi enggak di timur, enggak di barat.
Itu di tengah, yaitu Arab. Ada lagi yang mengatakan begini. Dulu ya, Arab itu berada di tengah-tengah antara dua kubu besar, Persia sama Romawi. Di mana Persia? Eropa. Di mana Romawi? Timur, Iran, Kazakhstan dan sebagainya. Nah, Arab di tengah-tengah. Kenapa Rasul itu di tengah-tengah? Agar bisa menengahi baina kubu besar itu. La yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Ya, hampir-hampir minyaknya itu bersinar meskipun belum tersentuh oleh api, itu ya. Yang namanya api kan muncul karena ada apa? Minyak kan? Ini minyaknya aja, ya. Karena kan contohnya apa? Miskat ya. Ya. Apa masalun nurihi kamishkat fiha misbah. Ini kan surah An-Nur ya. Nanti insya Allah kita baca kitab Imam Ghazali ini, mungkin tahun depan kan insya Allah. Judulnya Mishkatul Anwar. Ya, jadi Imam Ghazali punya kitab namanya Mishkatul Anwar. Mishkat itu sebuah tempat celong. Tempat apa? Celong. Kalau di tembok dibolongin. Nah, itu biasanya buat naruh lampu di situ. Kalau kita kan nggak pakai celong, kita disangketin kalau kita kan. Tuh, itu namanya mishkat. Fiha, di dalam tempat itu ada apanya? Ada misbahnya. Al misbahu fi zujajah, itu misbah lampu ada di sebuah kaca. Ya. Wazujajah, adapun kacanya itu ka'annaha kaukabun nurri, itu sudah memberikan cahaya seakan-akan apa? Bintang yang berkilauan seperti mutiara. Yang mana yuqadu min syajarah, bahan bakarnya adalah sebuah pohon yang diberkahi. Ya, pohon zaitun. Jadi dari minyak apa? Zaitun. Minyak zaitun itu enggak tumbuh di timur, enggak tumbuh di barat, ya. Yakadu zaituha yudi, itu apa, bahan bakarnya itu memberikan cahaya. Ya, jadi kalau di tempat gelap itu zaitunnya itu nyala. Ya, gimana kalau zaitun itu diapain? Dibakar, makin nyala, tuh ya. Nurun ala nur, tuh ya. Itu kitab Imam Ghazali namanya Mishkatul Anwar. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ini ya. Siapa orang yang Allah enggak jadikan bagi dirinya cahaya, enggak Allah kasih cahaya, maka dia enggak punya cahaya. Kalimat asalnya apa? Fama lahu nurun. Fama lahu, maka dia tidak memiliki, dipakein min jadi apa? Nah, maka dia sama sekali tidak punya cahaya. Antum punya ilmu, ya ini. Ilmu pasti beriringan sama nur. Kalau ilmu sudah ada amin nur, maka ilmunya bercahaya. Ada orang punya ilmu tapi nggak punya nur. Kaifa yunawwir, gitu. Ilmunya nggak ada apanya, nggak bakal bisa memberikan cahaya, gitu. Ya, makanya penting kita minta nur sama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam salatan taluhu fis samawati atharuha. Salawat senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salam dengan solawat yang taluhu fis samawati, yang nampak asarnya, ya, bekasnya di langit. Wa ta'alu fi jinanil khuldi anwaruha, dan ya tinggi, ya, di surganya yang kekal cahayanya. Wa tatibu, dan indah fi masyahidil anbiya, pada pandangan para anbiya, akhbaruha, beritanya, wa ala alihi tahirin, dan senantiasa tercurah pada keluarganya yang suci, ya, tahirin. Ingat ya, keluarganya apa? Yang suci. Tuh. Jadi bukan yang disucikan, yang suci. Jadi jangan pernah menuduh keluarga Rasul Allah. Tuh ya. Wa ashabihi al mutahharin, sahabat yang tersucikan. Beda gak? Beda. Kenapa dikatakan mutahhar? Karena sahabat ada salahnya. Sahabat ada kurangnya, tapi karena mereka orang yang diridhoi Allah, maka kesalahannya diampuni, ya, dimaafkan. Bahkan kalbahar, mereka seperti apa? Lautan yang kagak bakal kena najis jika laut najis masuk ke dalamnya. Yaitu. Wallahu alam. Besok pembahasan tentang nahwu al-muridi. Nah, pembahasan nahunya para murid. Ya, ya. Nanti ada i'rabul, ada i'rab di sini. I'rabul qulub nanti insyaallah, ya, ada i'rab juga.
Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah agar bisa menghatami kitab ini. Allah bukakan futuh kita agar bisa memahami dan mengamalkan kitab ini. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بحق الفاتحة سورة الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.